Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan coba pertama-tama install Exam View-nya terlebih dahulu. Pertama, silakan download dulu nanti instalannya di link di bawah ini. Kemudian kita langsung aja install setelah di-download. Double klik di sini di Exam View-nya installer. Kemudian muncul seperti ini, klik aja yes. Nah, kemudian ya tinggal klik next. Dan di sini lisensi agreementnya klik yes. Nah, di sini kita disuruh milih lokasi instalasi Exam View-nya. Defaultnya di C Exam View. Dan kita klik next. Nah, selanjutnya kita pilih komponen yang ingin kita install. Sini defaultnya udah centang semua. Langsung aja klik next. Kemudian kita klik next lagi. Nah, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Kita disuruh milih apakah ingin ditampilkan di desktop atau tidak. Silakan pilih yes jika ingin menampilkan aplikasi di desktop. Oke, kita sudah selesai menginstal Exam View-nya. Silakan di close. Kemudian kita close lagi. Oke, di sini kita sudah selesai menginstal Exam View-nya. Sekarang kita langsung aja ke pembuatan soal. Nah, di sini kita akan buat soal menggunakan Microsoft Word. Terserah Bapak Ibu gunakan Microsoft Word versi berapa. Kita buka Microsoft Word-nya. Word. Oke, kemudian silakan pilih blank document atau dokumen baru. Nah, di sini kita akan coba buat dua buah tipe soal, yaitu pertama multiple choice, yang kedua esai nantinya. Nah, sekarang kita buat yang multiple choice-nya. Itu template atau template awalnya itu pastikan dia punya di atasnya itu multiple choice. Jadi ini harus ada gitu ya, template dasarnya. Kita tandain, kita bold supaya sebagai penanda. Kemudian kita buat numbering di sini nomor 1. Kemudian kita langsung aja buat soalnya. Misalnya gini, siapa nama presiden ke-1 Republik Indonesia. Oke. Nah, di sini kita langsung buat optionnya. Pilih insert, kemudian pilih table. Kita buat sesuai opsi yang ingin kita bikin. Misalnya ada 4 option, silakan pilih 4. Kalau misalnya ada 5 option, silakan pilih 5 gitu ya. Sini kita buat 4 aja. Kemudian kita sesuaikan dulu tabelnya sedikit ke kiri. Kemudian kita buat sini option A, B, pakai titik ya, B, kemudian C titik, dan D titik gitu ya. Nah, di sini langsung aja diisi optionnya, misalnya Soekarno gitu. Selanjutnya Soeharto. Kemudian ini DJ Habibie. Nah, di sini ada Megawati gitu ya. Nggak pada Megawati. Oke, nah di sini kita sudah selesai satu soal. Belum. Di sini kita langsung aja buat jangan lupa jawabannya, kunci jawabannya, misalnya jawabannya A gitu ya. Jadi ANS.2 ini adalah kunci jawaban dari soal nomor 1 ini. Nah, ini dia template dasar dari multiple choice. Nah, untuk soal berikutnya tinggal di copy aja biar mempercepat kerja kita. Kita copy, kita pastekan. Jadi dia langsung nomor 2 gitu ya. Sana kita kosongin aja dulu deh.
supaya nanti untuk soal-soal berikutnya tinggal kita isi aja lagi tanpa perlu buat table-table lagi, tinggal di paste aja. Nah ini kita copy lagi. Misalnya kita mau buat soal 10 nih atau 30, tinggal di paste aja terus sampai 30. Nanti tinggal mengisi sesuai yang kita butuhkan. Nah sini ada 8 soal, contohnya 8 soal. Tapi nggak semua kita coba ya, biar mempersingkat waktu. Tapi dasarnya sama seperti ini template dasarnya. Misalkan misalnya kita mau buat, nah di sini kalau ada soal bergambar tinggal langsung aja dibuat. Misalnya kita buat soal bergambar ya. Manakah tool di bawah ini yang bisa memboldkan tulisan di Word gitu ya. Nah kita mau buat opsinya gambar, kita bisa buat opsinya gambar. Bapak Ibu bisa install aplikasi yang namanya Print Lightshot, Lightshot ya. Ini Lightshot nama aplikasinya. Silakan diinstal atau dicari di Google nanti. Nah jika sudah diinstal, ini akan mempercepat kita kalau nanti membuat soal yang bergambar. Jadi kita tinggal screenshot dan langsung paste aja. Misalnya contoh ini optionnya di sini kita bisa print screen. Kita buat ini, kita pastekan di bawah ini, langsung aja dipastekan ya gini. Jadi lebih mempercepat kita pembuatan soal nantinya. Seperti ini. Oke, ini dia soal yang jawabannya bergambar gitu ya. Jadi bisa kita buat soal bergambarnya di atas atau yang jawabannya di bergambar. Nah jika sudah, sekarang kita coba yang soal atasnya bergambar. Kita coba cari soal, misalnya soal bahasa Arab ya. Bahasa Arab di aplikasi ini tidak terbaca dengan baik, jadi kita gunakan sistem screenshot gitu. Misalnya ini yang nomor 1, kita tinggal blok, kemudian kita paste. Kemudian kalau untuk membuat baris baru tekan shift enter, kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan lainnya, manakah gitu ya, manakah jawaban yang benar. Nah untuk optionnya kita bisa gunakan print screen lagi, kita bisa screenshot atau itu ya. Misalnya kita screenshot aja deh ini. Oops, sorry. Ini tinggal kita pastekan aja di masing-masing jawabannya gitu. Jangan lupa untuk kunci jawaban setiap pertanyaan ya. Misalnya ini jawabannya C, kemudian ini D. Nah pastikan huruf besar ya, huruf besar gitu Bapak Ibu. Nah ini contoh soal bergambar gitu ya. Nah untuk yang seterusnya itu sama, tinggal disesuaikan aja nanti dengan soal-soal Bapak Ibu. Misalnya mau soal matematika gitu ya, kita bisa copy di sini, kemudian tinggal dipastekan aja. Kita pilih mark formatting. Nah ini sudah selesai soalnya, tinggal disesuaikan aja nanti dengan soal Bapak Ibu gitu. Nih. Copy. Nah 500. Oke. Nah untuk soal matematika yang bergambar atau yang punya pangkat atau yang lain-lainnya juga itu sebenarnya bisa tampil di sini, asalkan formatnya itu tampil. Oke, ini dia udah
Kayaknya sudah cukup contoh soalnya. Ada yang soal bergambar, jadi jika dirasa soalnya itu sulit atau tidak support di Word-nya, bisa menggunakan screenshot gitu. Oke, kita coba 4 soal aja dulu. Sini kita bisa hapus yang lainnya. Oke, contoh soalnya. Kemudian kita buat lagi nomor 2 ini untuk contoh soal matematika ya. Nah, kalau untuk soal matematika, jika itu soalnya, misalnya soalnya lebih rumit menggunakan sintak-sintak matematika, itu sebaiknya menggunakan fitur yang ada di Word, itu insert, kemudian equation ini. Kita pakai equation ini, kita pakai format-format yang sudah disediakan. Misalnya kita pakai fungsi di sini seperti ini, misalnya contoh soalnya ya. Kita bisa pakai fitur ini. Nanti kalau fitur yang ada di sini itu nanti akan kebaca di aplikasi ujiannya. Nah, misalnya rumusnya seperti ini. Kemudian kita buat pertanyaan di bawahnya, kita tekan shift enter. Nah, pertanyaan gini, berapakah hasilnya gitu ya, hasilnya. Oke, gini. Nah, gini dia contoh soalnya. Baru di bawah ini kita buat jawabannya misalnya 90. Nah, kalau jawabannya itu juga berupa rumus, Bapak Ibu bisa juga gunakan rumus atau equation ini untuk jawabannya gitu. Misalnya rumusnya ada seperempat atau bar pakai strip gitu ya, bisa kita gunakan ini, fitur ini juga. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan, kita geser ke kiri. Nah, ini 120 gitu ya. Nah, itu dia contoh untuk soal matematika. Nah, sekarang kita masuk ke soal esai. Nah, kalau esai kita buat lagi di sini penandanya esai gitu ya, esai. Kemudian kita boldkan. Sekarang kita buat nomor pakai numbering lagi biar rapi. Sini numberingnya kita reset lagi, restart numbering, jadi biar dia nomor 1 lagi. Misalnya kita mau soal kurva gitu ya, kurva COVID. Kita buat soal dari kurva ini, kita print screen. Kemudian kita pastekan di sini. Kita buat baris baru, shift enter. Kemudian kita buat pertanyaannya. Coba ini, coba jelaskan. Coba jelaskan apa informasi yang kamu dapat dari gambar di atas ya. Ini kita sesuaikan, kita kecilkan supaya nanti di aplikasinya bisa lebih tampak, lebih rapi ya, tidak keluar berlebihan gitu ya. Kemudian untuk nomor 2 tinggal di enter aja. Tunggu. Di sini kita masukkan jawabannya. Kita hapus. Kita kasih di sini answer-nya ya, jawabannya ANS, kemudian titik 2, kita buat aja benar gitu. Nanti karena esai ini nanti yang mengisi nilainya itu manual di sistem atau di aplikasi ujian. Jadi dibuat aja benar dulu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, silahkan dilanjut numberingnya. Coba sebutkan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian jangan lupa lagi answernya benar. Nah, gini dia template untuk esai. Jadi templatenya sama, tinggal disesuaikan aja dengan soal Bapak Ibu nantinya. Kalau sudah seperti ini, misalnya kita anggap aja soalnya sudah selesai gitu ya, udah 30 misalnya gitu. Sekarang kita tinggal
ekspor atau kita save menjadi dengan format RTF. Oke, sini kita pilih file, kemudian pilih save as. Kita simpan di dokumen, misalnya di dokumen. Kemudian kita simpan di sini biar lebih mudah nantinya. Silakan kasih namanya, misalnya soal bahasa Indonesia gitu ya. Nah, gitu. Kelas 1. Nah, di sini kita pilih save as type-nya itu rich text format atau RTF ya. Kemudian klik save. Nah, di sini sudah ke save. Sekarang kita beralih ke exam view-nya. Jadi kita akan ekspor ini ke exam view. Nah, sebelum kita ekspor, pastikan Bapak Ibu sudah close dari atau sudah mengeluarkan Microsoft Word ini. Nah, baru kita buka exam view-nya. Exam view, di sini kita pakai yang exam view import utility. Oke, di sini kalau muncul seperti ini, klik next saja. Kemudian di sini kita langsung cari file yang kita buat tadi. Soal yang dibuat tadi di mana tadi letaknya, di dokumen, kemudian di exam view. Nah, disesuaikan dengan letak file yang Bapak Ibu letakin tadi ya. Ini saya letakkan tadi di exam view. Nah, di sini sudah ada soal bahasa Indonesia kelas 1. Silakan di double klik aja soal yang ingin kita masukkan. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian ini bisa sekali banyak. Jadi misalnya kalau buat soal yang tadi banyak, bisa langsung sekali kerja aja gitu ya. Nah, di sini udah ke bawah. Kalau udah ke bawah seperti ini, Bapak Ibu bisa kondisikan atau letak file ini nantinya di mana. Di sini nanti hasil akhirnya akan kesimpan di C exam view di bank gitu ya. Oke, di sini kita langsung next. Kalau udah next, kita next lagi. Sini kita tinggal next saja terus, next. Dan terakhir finish. Nah, di sini kita sudah kebaca, di sini ada 6 pertanyaan, 4 multiple choice dan essay ada 2 gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa close. Kemudian kita masuk lagi ke exam view lagi, kita coba cari exam view test generator. Nah, di sini nanti mungkin di tampilan Bapak Ibu akan ada tampilan seperti menanyakan nama, tempat perusahaan dan lain-lainnya. Silakan diisi aja, dan nanti ketika muncul register bisa di cancel aja gitu. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung pilih yang ini, question and exiting question bank gitu ya. Pilih itu, kemudian silakan dicari di mana letak folder yang kita ekspor sebelumnya tadi. Nah, di sini kebetulan saya meletakkannya tadi di C exam view di bank gitu ya. Nah, sini sudah ketemu filenya, lokasi filenya. Sekarang kita langsung aja klik soal bahasa Indonesia ini, open gitu. Nah, ini dia tampilan atau preview dari soal-soal yang kita buat tadi. Nah, jadi sebelum tampil di aplikasi ujian CBT, Bapak Ibu bisa preview terlebih dahulu di sini gitu. Oh, nanti tampilannya seperti ini gitu. Oke, kalau dirasa udah tampilannya udah oke, silakan klik file, kemudian ekspor, pilih di sini Blackboard 6. Nah, di sini masukkan nama filenya, soal bahasa Indonesia kelas 1 gitu ya. Kemudian klik save. Nah, di sini bisa disamakan lagi, soal bahasa Indonesia kelas 1 misalnya ya. Bisa di copy, kemudian di directory name-nya disamakan juga nggak apa. Kemudian klik OK.
Dan itu sudah selesai, tinggal bisa dikeluar dari sini. Kemudian kita coba cek di sini di dokumen exam view, di dokumen SPC, kemudian di C exam view di bank. Nah, ini dia sudah ada ya, soal bahasa Indonesia kelas 1. Jadi letaknya disesuaikan dengan letak destinasi yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, soal sudah siap untuk diekspor ke aplikasi ujian online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.